Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Walaupun secara teknis dan secara fisik tidak sekondusif biasa karena secara umum banyak wilayah Jakarta diguyur hujan lebat dan mungkin ada yang banjir di beberapa titik. Namun sebagai orang-orang yang berusaha memperbaiki diri, kita yakin bahwa hujan itu adalah keberkahan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan kendala dalam beribadah, kendala dalam melangkah, hanya akan mengangkat derajat kita dan akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita SAW bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian, beratnya ujian, beratnya ibadah. Semakin berat ibadah tersebut, semakin besar pahalanya. Walaupun di sisi lain kita tidak diperintah untuk memperberat sebuah ibadah. Namun sebagaimana hari ini tanpa kita tanpa kita inginkan, secara natural kondisinya nggak mudah. Dan kita tahu traffic cukup macet pada saat ini. Hadirin kejebak macet nggak? Nggak. Datang jam berapa? Sebelum subuh. Oh ya pantas. Pantas nggak macet lah sebelum subuh. Ternyata marbut masjid itu. Datangnya sebelum subuh. Nggak apa-apa, bagus. Macet banget tadi itu, subhanallah. Tapi semoga itu tadi kemacetan itu kalau kita sikapi dengan sabar maka akan membuat kita mendulang pahala. Dan semoga semakin berkah dan semakin mengerti esensi bahwa ilmu itu memang berat. Dan ketika kita mendapatkan ilmu dengan perjuangan, maka kita akan lebih menghargai ilmu kita sendiri. Kita lebih memuliakan. Sebaliknya, dalam hidup ini, kalau kita mendapatkan sesuatu itu mudah, kita tidak akan pernah mengerti nilai dari hal tersebut. Dan kita akan sulit menghormati dan menghargainya. Kalau
seseorang dilahirkan di keluarga kaya dan begitu lahir tabungannya sudah 10 miliar baru lahir tuh. Maka sulit baginya menghargai 1 juta, susah. Karena gampang didapatkan. Tapi orang yang mendapatkan 1 juta dengan nabung 2 tahun, oh itu sesuatu banget 1 juta. Nah itu pentingnya belajar, pentingnya melangkah, pentingnya datang ke kajian. Walaupun konten ilmu sekarang di mana-mana tuh itu hadirin. Agar kita lebih mudah menghargai ilmu. Karena kunci mendapatkan ilmu nafi, kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan kecepatan hafalan, bukan kecepatan pemahaman, tapi bagaimana kita memuliakan ilmu, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Al-Alim. Itu kuncinya. Dan kita sulit memuliakan siapapun kalau kita mudah mendapatkannya. Itu sudah kaidah. Sudah kaidah. Itu hadirin. Salah satu nikmat Allah yang susah kita syukuri di Jakarta, nikmat apa? Secara umum. Bisa nikmat apa? Nikmat air. Pernah nggak kita secara khusus merenung tentang nikmat air? Jarang. Walaupun ada di 1-2 daerah Jakarta yang pengecualian, tapi secara umum, kenapa? Karena apalagi hari ini. Coba siapa yang siang sore hari ini mensyukuri nikmat air? Coba angkat tangan, saya kasih hadiah. Sebaliknya, siapa yang ngedumel sama air tadi? Oh kan banyak, makanya saya nggak mau kasih hadiah. Habis hadiah saya nanti. Banyak yang ngedumel. Begitu hujan, ya hujan lagi. Itu ya hujan. Padahal itu di wilayah lain, sujud syukur manusia tuh. Hujan turun, sujud syukur, beneran. Di belahan dunia itu untuk 1 gelas air tuh orang bisa tusuk-tusukan hadirin. Susah dapetin air. Kita air turun, ngedumel. Kenapa ngedumel? Dapetinnya gampang, kayak itu. Salah satu masalah kalau ada acara keluarga, ada acara dengan tetangga, ada acara pernikahan, apa? Oh hujan. Salah satu masalah kita itu ngambil air nggak dihabisin. Nah itu benar nggak? Iya. Begitu acara selesai, ada gelas air mineral tinggal 1/3 lagi. Ada yang setengah lagi. Ada yang 1/4 lagi gitu loh. Ada yang cuma dicolokin sedotannya nggak diminum. Itu ada. Itu masalah di mayoritas kita. Kenapa kita nggak sulit banget mensyukuri dan memuliakan air? Karena dapetinnya gampang, itu aja. Makanya itu masalah, air sisa nanti dibuang. Gitu. Nah ini emang masalah kita, hadirin. Makanya kita kembali lagi ya, majelis ilmu selalu mendapatkan tempat di hati penuntut ilmu yang mengerti esensi dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan semua media yang memudahkan tidak akan bisa menggantikan gitu. Kenapa? Karena dengan datang ke kajian itulah kita mengerti bahwa
ilmu itu gak mudah, butuh perjuangan. Nah, dengan kita memperjuangkan ilmu, maka di sisi lain lebih memudahkan kita untuk menghargai ilmu itu sendiri. Karena kita ngerasa, aku dapetinnya susah nih gitu. Itu poin. Makanya lihat bagaimana Allah maha bijak ya. Ketika sesuatu itu mudah didapatkan, di waktu yang sama sesuatu itu sulit untuk dihargai. Ketika sesuatu itu sulit didapatkan, Allah buka pintu kemudahan, mudah untuk dihargai gitu. Itu poin. Makanya kalau kita dapat kesulitan itu jangan ngedumel gitu loh. Jangan kesel sama Allah, apalagi suudzon, apalagi buruk sangka. Karena memang nah itu innamal usri itu pinter jamaah sekalian. Loh dibilang pinter kok tersinggung. Nanti kalau dibilang bodoh ngambek gitu. Yang manusia tuh suka lucu ya. Jadi benar nggak? Innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Gitu. Ketika kita sulit mendapatkan sesuatu, ternyata Allah mudahkan kita untuk menghargai. Gitu. Benar nggak? Betul nggak nih hadirin? Nah itu hadirin. Jadi emang kalau kita kenal sama Allah itu lebih enak hidup. Bahkan bukan lebih enak lagi. Memang benar-benar enak hidup itu. Walaupun kita nggak punya banyak uang. Walaupun kita orang yang biasa-biasa saja. Dan ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita yakin bahwa di waktu yang sama, di sisi yang lain, Allah berikan berbagai macam kemudahan. Itulah. Itu enaknya kita. Makanya enaknya bertauhid itu begitu hadirin. Enaknya mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Dan begitu juga. Makanya ketika kita datang ke kajian kok kayaknya susah banget gitu loh. Macet gitu loh. Kadang di beberapa kajian misalnya penuh, susah dapat duduk. Orang yang nggak ngerti kehidupan kapok datang ke kajian lagi. Udah deh ribet. Mendingan cari media lain lebih asik, duduk di rumah sambil makan pisang goreng. Nah kan gitu. Itu nggak ngerti kehidupan. Tapi orang yang ngerti kehidupan, apalagi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, justru datang dia tetap. Besoknya datang lagi. Bahkan lebih on time, lebih dini gitu loh. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika dia kesulitan atau dia mengalami kendala, Allah akan bukakan pintu kemudahan di sisi lain. Gitu. Semua demikian. Betul nggak hadirin? Semua demikian. Ada orang untuk punya anak harus nunggu belasan tahun, puluhan tahun hadirin. Program A, program B, susah dia dapetin anak. Begitu Allah kasih anak secara umum ya, lihat bagaimana dia menghargai amanat Allah tersebut. Gitu. Jadi ketika Allah kasih kesusahan, Allah buka kemudahan. Sebaliknya, lihat bagaimana sebagian pihak yang mudah dapat anak, bahkan nggak diniatin dapat anak. Gitu. Apa yang terjadi? Aborsi. Nah itu. Begitu aspeknya positif, galau gitu loh. Bingung gitu loh.
Karena ternyata bukan hasil pernikahan. Dalam tanda kutip, gampang banget dapetinnya gitu. Akhirnya nggak ada sama sekali itu. Atau yang inilah, yang dalam mahligai pernikahan, tapi itu tadi nggak menghargai. Tapi orang yang bersungguh itu lebih Allah bukakan pintu kemudahan untuk menghargai dan memuliakan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam demikian. Makanya innamal usri yusra. Itu enak tuh kita. Makanya kita nih kurang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mentadaburi ayat Allah tuh lempeng gitu lah. Bener nggak hadirin? Contoh yang lain ya. Ketika kita menghadapi kesusahan hidup, lagi sulit banget hidup. Di waktu itu, sholat tahajud jadi mudah apa enggak? Masih susah? Kelewatan hadirin. Jadi lebih mudah. Bahkan bukan hanya sholat tahajud lebih mudah. Nangis ketika sholat lebih mudah apa enggak? Oh itu mahal tuh hadirin. Itu. Jadi ketika Allah sulitkan kita di satu sisi, Allah mudahkan kita dari sisi yang lain. Dan seringkali yang Allah mudahkan itu lebih bernilai, lebih berharga, lebih tinggi value-nya dibanding kesulitan yang Allah kasih gitu. Selalu demikian. Makanya minta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Husnudzan kepada Allah. Ana inna dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik nanti gitu. Kalau buruk nanti kejadiannya. Selalu demikian hadirin sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hari ini kita mendapatkan ilmu nafi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa menolong kita semua dan menolong umat dimanapun berada, khususnya yang masih terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin, kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang penyakit yang kedua, yaitu penyakit ujub, hadirin. Dan kita coba kembali merenungkan masalah ini. Hadirin Allah muliakan, kali ini kita akan membahas tentang obat dari penyakit ujub. Tapi ngomong-ngomong kita bicara obat, ada yang bisa ingetin nggak ujub itu tuh apa hadirin? Apa nih ujub? Assalamualaikum Ustaz. Ujub adalah ketika seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pemuliaan dan pengagungan. Ya, jazakallahu khairan. Jadi ujub itu an-nadhar ila nafsi bi'aini al-ijlal wa ta'zim, atau bi'aini ta'zim wal ijlal, melihat diri sendiri dengan pandangan atau dengan kacamata pengagungan, dengan kekaguman dan seterusnya. Dan seharusnya, nah ini kita mau tanya akhwat dulu, seharusnya tuh kita ngeliat diri sendiri gimana akhwat?
Bisa jawab nggak? Ya, ada Ustadz. Ya. Gimana? Merasa rendah dan merasa kecil, Ustadz. Gak dengar saya, mohon maaf. Merasa rendah dan merasa diri kecil. Oh iya. Jadi seharusnya, jazakallahu khairan, makasih. An-nadhar ila nafsi bi'aini ad-da'af gitu loh. Kita tuh melihat diri sendiri dengan pandangan rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan lemah. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Kalian itu butuh kepada Allah. Dan Allah lah yang maha kaya, maha tidak butuh kepada siapapun, dan maha terpuji. Jadi manusia itu fakir, bukan ninggi, bukan. Dan manusia itu lemah memang, hadirin. Bukan hebat. Makanya Allah juga berfirman jamaah dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah kita. Jadi harusnya kita melihat diri ini, bahwa diri ini itu rendah di hadapan Allah. Dan inilah inti dari ilmu. Ilmu itu membuat kita senantiasa merasa sebagai seorang hamba, bukan merasa sebagai pahlawan. Jadi kita capek-capek datang nih ke kajian, duduk, nyatet, itu tujuannya bagaimana kita mengagungkan Allah dan bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan sadar bahwa hakikat diri ini hanyalah seorang hamba, dan hamba itu la haula wa la quwata illa billah, dan itu susah banget kecuali diberikan taufik oleh Allah. Ngomong gampang, tapi kenyataannya susah. Ngomong mudah, tapi prakteknya itu kendala terbesar kita. Makanya kita tahu ujub adalah bahaya besar. Kalau ini gampang, maka penyakit ujub tidak akan dianggap oleh para ulama. Oh gampang. Tapi kenapa penyakit ujub ini ditekankan di berbagai macam kesempatan? Karena memang ini susah di ini kan. Nah hadirin Allah muliakan, dan kita sudah pelajari bahwa ini ujub tuh ngancurin jemaah. Bahkan 1 dari 3 penghancur kehidupan ketika kita kagum dengan diri sendiri, terpukau dengan diri sendiri. Dan kita sudah jelaskan bagaimana hancurnya Qorun. Padahal kita sudah bahas Qorun itu full package hadirin, paket komplit. Ya kaya, ya berilmu, ya hafal Taurat, gitu. Kenapa jemaah? Oh, ya. Kalau ada suara-suara itu, jangan semuanya pelototin beliau, tambah grogi. Udah biarkan aja, bukan biarkan ya, tapi udah kasih kesempatan saudara kita tenang untuk menghilangkan suara tersebut. Kecuali orangnya cuek, nah gitu. Udah jelas-jelas nih handphonenya bunyi, cuek aja dia. Baru mungkin kita boleh ini.
Tapi secara umum, kalau di kajian cuek apa enggak? Enggak. Ya jangan sampai dari ujung sana ngeliatin juga. Itu justru nggak produktif, memperlambat proses eksekusi. Orang tuh grogi diliatin. Emang antum nggak merasa antum serem ya? Enggak, saya bercanda. Tapi jangan adilnya, biasa aja gitu loh. Kita harus inilah, jangan terlalu itu. Pentingnya wisdom itu. Itu demikian. Dan itu kan jangan sampai membuat orang malu juga. Secara mayoritas persentase ya, yang ringtone-nya belum di silent kan seterusnya, itu sengaja. Oh ini kok jadi keras ini. Sengaja ini. Cek tes. Nah ini dari tadi. Kok baru dibenerin, kajian udah mau selesai. Baru, Masya Allah, tapi nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Kan sekali lagi, kesalahan-kesalahan teknis lah di tengah-tengah jamaah yang dering handphonenya berbunyi, ringtone-nya ini, itu emang sengaja atau nggak sengaja hadirin? Mayoritas nggak sengaja. Ya udah, kasih kesempatan memperbaiki gitu. Gitu. Itu penting. Jadi kita tuh penting demikian. Diriwayatkan ada ulama, ada yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, itu di majelis tersebut tiba-tiba ada aroma terapi yang luar biasa hadirin, gitu loh. Jadi, tapi Umar nggak tanya siapa yang buang angin, nggak tanya. Nah, Umar diem aja, diriwayatkan. Atau sosok lain ya, gitu. Dan ternyata sampai kajian selesai, majelis selesai, nggak ada yang bangkit untuk berwudu. Karena siapapun yang bangkit untuk berwudu akan jadi tersangka. Padahal belum tentu dia pelakunya. Ya nggak sih? Wah dia kan. Siapapun yang bangkit dari wudu, dia akan jadi tersangka. Sedangkan setelah selesai majelis, waktu sholat, apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan semua jamaah wudu. Itu untuk menjaga perasaan satu orang. Semua wudu gitu. Kalau perintah semua wudu, udah aman. Nah itu pentingnya hal-hal demikian tuh hadirin. Jadi norm biasa aja. Jangan dipelototin apalagi setengah masjid. Dan semakin puas ketika kita ngelihat wajah saudara kita semakin pucat. Biarin, biar tambah pucat Pak Ustadz. Kesel aku. Janganlah hadirin sekalian. Kita harus jaga perasaan orang. Baik. Nah, karena penyakit ini bahaya. Lihat. Bayangin, di perang Hunain. Lihat dampak ujub di perang tersebut. Lalu Qorun bagaimana dampaknya. Dan contoh-contoh lain. Maka wajar bahwa ini ada satu dari 3 penghancur dalam kehidupan anak manusia.
Nah, maka tidak lengkap kalau kita tidak bicara tentang obatnya. Obatnya apa, hadirin? Gimana caranya agar kita tidak ujub? Atau agar kita terhindar dari penyakit ini atau bisa mengobati penyakit ini. Hadirin yang Allah muliakan, di antara keterangan para ulama, yang pertama adalah an yara taufiqa minallahi ta'ala. Fa idza ra'a taufiqa minallahi ta'ala fa innahu yashtagilu bisyukri wa la yu'jabu binafsihi. Yang pertama kata para ulama, obat ujub itu adalah dengan terus berusaha melihat dan memahami bahwa semua yang kita dapatkan itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, apalagi hal-hal yang besar. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah. Itu semua dari Allah. Semua nikmat yang kalian dapatkan itu berasal dari Allah. Bukan dari kehebatan kalian. Bukan dari sebatas upaya kalian. Itu poin. Makanya Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan rahimahullah, wa in u'jibta bi'ilmika fa'lam annahu la khaslata laka fih wa annahu mauhibatun mujarradah wahabaka iyaha rabbuka ta'ala. Kalau Anda ujub dengan ilmu Anda, ini konteksnya ilmu, tapi bisa diluaskan dalam konteks-konteks yang lain. Kalau Anda ujub dengan harta Anda ujub dengan kekuasaan, ujub dengan prestasi, ujub dengan posisi, ketahuilah Anda tuh nggak punya jasa sama sekali, kata Ibnu Hazm. Wa annahu mauhibatun mujarradah, itu pure pemberian dari Allah, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabaka iyaha rabbuka ta'ala, Allah Rabb Anda yang memberikan itu kepada Anda. Tadi surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang Anda dapatkan dari nikmat-nikmat itu semua berasal dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang jago, itu semua dari Allah. Dan itu Ibnu Hazm yang mengatakan, gak ada kita itu lebih jenius daripada Ibnu Hazm, itu gak ada. Ibnu Hazm ulama, orang kaya hadirin.
pejabat, anak pejabat, komplit udah. Itu aja masih mengatakan ini pemberian murni dari Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang mengatakan sudah merasakan empuknya jabatan. Udah pernah ngerasakan gimana jadi orang kaya. Jenius, berilmu, tingkatan ilmunya sangat tinggi. Itu aja mengatakan rahimahullah, kalau Anda ujub camkan itu adalah pemberian dari Allah. Itu poin. Bukan dari Anda. Nah kalau beliau di kapasitas beliau bilang demikian, ya apa pantasnya kita ujub hadirin? Gak ada pantas-pantasnya. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya ini pemberian. Ini adalah pemberian. Bukan karena kepintaran. Bukan karena kehebatan. Bukan karena kita sebatas rajin. Ada banyak orang yang rajin lebih dari kita, gak kaya-kaya hadirin. Kita cuman modal lahiran kaya gitu. Ada banyak orang tuh modalnya cuma lahiran doang, kaya. Oh tapi saya tuh kerja keras. Nggak, ada banyak orang kerja keras nggak berhasil juga. Nggak berhasil. Itu hadir. Oh ini karena kecerdasan saya. Siapa yang ngasih kecerdasan? Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Rabbul Alamin. Nah, makanya kata para ulama, begitu kita meyakini bahwa ini dari Allah, maka kita akan sibuk bersyukur dibanding ujub sama diri sendiri. Jadi teralihkan. Jadi teralihkan. Yang awalnya mau ujub nggak jadi. Kenapa? Karena sadar dan akhirnya fokus bersyukur. Nah itu. Nah begitu kita udah sibuk bersyukur, tidak ada tempat di hati kita untuk ujub. Nah itu. Kalau sudah tidak ada tempat untuk ujub, maka kita akan selamat dunia akhirat. Karena balasan bagi orang yang bersyukur apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah terus. Ditambah nikmatnya. Maka ini penting nih. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, sihhatun nazar fil umur najatun minal gurur. Tepat dalam melihat pada sebuah objek atau sebuah perkara, itulah keselamatan dari tertipu dan terkagum dengan diri sendiri salah satunya. Jadi kita tuh ujub karena kita salah dalam membaca. Apa kesalahan kita? Yang harusnya kita baca ini adalah pemberian dari Allah, kita baca bahwa ini adalah usaha kita, kecerdasan kita, kerja keras kita, work ethic kita. Jangan begitulah hadirin.
Gak bisa, beneran deh. Gak bisa. Untuk bisa berhasil itu terlalu kompleks, terlalu ribet, terlalu jelimet faktor-faktornya. Makanya sebagian pihak yang jujur mengatakan gak ada kesuksesan tanpa keberuntungan. Keberuntungan tuh siapa yang ngasih, hadirin, itu poinnya. Gak bisa. Jadi hadirin Allah muliakan, itu tuh pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mendingan banyak-banyak bersyukur dan benar-benar meresapi la haula wa la quwata illa billah. Saya ini gak akan bisa karena saya gak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena ini pertolongan Allah, ya saya harus tahu diri, saya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap dapat nikmat bersyukur, setiap dapat nikmat bersyukur, setiap dapat nikmat bersyukur, hadirin. Itu poin. Dan itu kalau kita jujur kita akan mengakui. Coba deh flashback ke diri kita masing-masing. Khususnya kita yang berhasil atau pernah mencapai sesuatu hal yang membuat kita bangga, coba lihat lagi deh. Emang benar karena perjuangan kita? Enggak. Betul harus ada perjuangan. Tapi kuncian terbesarnya bukan karena perjuangan itu. Karena pemberian dari Allah. Dan kita bisa berjuang, itu pun taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Punya kesadaran membaca misalnya ya, itu susah loh gitu. Dari satu masjid ini coba yang punya kesadaran membaca berapa persen? Angkat tangan. Insya Allah. Ini yang saya suka dari antum. Gitu. Menjaga hati. Nah, tidak mau riya. Masya Allah. Bagus. Masya Allah. Gak mudah. Padahal dari dulu kita tahu pentingnya baca, susah itu punya. Itu butuh kemudahan dari Allah. Semua kita tahu, sabar itu kunci sukses. Wa anna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Tapi untuk tetap bertahan di saat semuanya menyerah, itu susah banget. Itu butuh pertolongan Allah, hadirin. Gak mudah. Gak bisa. Gitu. Yang pada akhirnya nanti seorang hamba seperti kita hanya bisa mengatakan Alhamdulillahilladzi atau Alhamdulilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Ini semua taufik dari Allah, pertolongan Allah yang membuat ibadah itu bisa dikerjakan dengan baik. Gak bisa, benar deh. Ada banyak hal yang benar-benar di luar kekuasaan kita. Benar-benar di luar kekuasaan kita. Jangankan kita, Rasulullah SAW gitu loh. Lihat bagaimana manusia terbaik ini Sallallahu Alaihi Wasallam
ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat secara umum orang Mekah nolak, orang Taif nolak, semua nolak. Ada orang Yatrib, kalau bahasa kita sekarang orang Madinah, datang pas haji bicara masuk Islam hadir. Sesimpel saudara sendiri didakwahin bertahun-tahun nolak. Ini ada orang datang dari kota yang jaraknya 450-an kilo, ketemu sekali duduk atau ketemu sekali bicara, masuk Islam. Itu apa kalau bukan pertolongan Allah? Lalu nanti datang lagi, nanti pada akhirnya terjadi baiat Aqobah. Sampai baiat Aqobah kedua, akhirnya itulah solusi. Gimana coba jawab itu? Itulah dia. Itu manusia terbaik. Lalu siapa di antara kita berani-berani mengatakan enggak, semua pencapaian saya karena perhitungan saya, planning saya, terus kecerdasan saya, aduh itu sombongnya minta ampun udah. Coba lihat Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi Musa dimenangkan oleh Allah dari Fir'aun. Coba kita lihat, ini manusia-manusia terbaik. Kan itu kan ibrah bagi kita. Lihat bagaimana Nabi Isa diselamatkan oleh Allah SWT dengan diangkat ke langit. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api. Artinya, cara Allah menolong benar-benar clear bahwa kekuasaan milik Allah dan sosok-sosok terbaik tersebut adalah hamba yang la haula wa la quwata illa billah. Kan demikian hadirin. Nah ini kan harus kita ambil pelajaran. Lihat bagaimana Nabi Nuh gitu, diselamatkan atau dimenangkan oleh Allah. Ini kan pelajaran besar bagi kita. Kita langsung ambil manusia-manusia terbaik saja. Kan manusia terbaik para Nabi dan Rasul, betul nggak hadirin? Oke. Nabi dan Rasul terbaik siapa? Ulul Azmi. Ulul Azmi yang kita di antara pendapat yang keterangan para paling kuat siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lihat bagaimana kesuksesan mereka. Lihat bagaimana kesuksesan mereka. Semuanya ditolong dan gamblang ditolongnya. Nah mungkinkah kita yang bukan siapa-siapa ini mengklaim bahwa ini semua gara-gara, ini semua upaya saya? Itu kan pelajaran mahal bagi kita. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. InsyaAllah ta'ala wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Cek this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Berkata nulis mengatakan bahwa wa min adwiyatil ujub tadhakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatahu wa ghairu dhalika minan ni'am fadlun minallahi alaih. Masih dalam obat pertama, dan ini disampaikan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala bahwa sebagai penegasan ya dari apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa hendaknya dia selalu mengingat bahwa ilmunya, pemahamannya, lalu kemampuan pikirannya, kefasihannya, kalau dia bagus dari penyampaian, bagus dalam menerangkan, jago dalam bicara, wa ghairu dzalika minan ni'am fadlun minallahi alaih, dan seluruh kelebihan, kemampuan, dan apa yang dia punya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karunia dari Allah, bukan karena dirinya. Dan semua paham, makanya di dunia mainstream kita tahu ada bakat, ada talenta. Benar, kerja keras itu penting. Tapi kerja keras orang yang memang dikasih bakat di sebuah bidang dengan yang tidak berbakat di bidang yang sama, itu hasilnya beda. Jadi kita nggak bisa mengklaim ini kerja keras saya, nggak bisa. Bakat itu menentukan. Itu poin. Dan itu dari Allah. Dan sekali lagi, kemampuan bekerja keras pun dari Allah. Karena untuk bisa bekerja keras, bisa jadi orang yang rajin, kita butuh taufik dan pertolongan Allah. Jadi apa yang bisa kita lepaskan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Benar-benar enggak ada. Kemampuan hafalan dari Allah. Kan gitu hadirin. Kemampuan pemahaman dari Allah. Saya ingin tanya, kenapa diriwayatkan Imam Syafi'i itu kalau baca halaman pertama, halaman keduanya itu ditutup. Diriwayatkan demikian. Kenapa? Antum pernah nggak baca buku, baca halaman pertama, halaman keduanya antum tutup dengan tangan? Pernah? Oh, pertanyaan mundur sedikit ya. Pernah baca buku nggak? Jangan aku tuh nggak pernah baca buku, Pak Ustaz. Lo bisa aja dibacain. Syekh bin Bas itu dibacain dan kemampuan beliau melebihi orang yang baca buku langsung gitu loh. Jadi bukan merendahkan itu, justru dibaca itu jago. Oke, kita kan udah pernah baca buku, pernah nggak gitu ditutup gitu? Nggak pernah kan? Nah kenapa diriwayatkan ditutup?
Karena khawatir terbaca. Karena kan kalau kita baca tuh mata kita suka loncat-loncat ya. Iya kan? Nah, biasanya lagi baca yang pertama terus loncat ke halaman kedua. Maka akan terbaca 1-2 kata di halaman kedua. Nah, Imam Syafi'i tutup. Loh, emang kenapa kalau terbaca? Kalau terbaca terhafal. Nah, itu. Begitu baca langsung hafal. Nah, kalau terhafal maka berantakan nanti susunan di memori beliau. Gitu. Maka ditutup. Gitu. Jadi Imam Syafi'i kalau membaca terhafal. Gitu. Kalau kita pas membaca tertidur. Imbuhan ternya sama. Tapi yang satu terhafal, yang satu tertidur. Makanya kalau susah tidur itu nggak perlu kemana-mana. Baca. Gitu. Itu Masya Allah. Ngantuk gitu loh. Nah, kemampuan itu tuh dari siapa hadirin? Kita ngafalin gak hafal-hafal. Ada kita diantara orang tuh ngafalin surat An-Naba. Begitu hafal lanjut ke An-Nazi'at. An-Nazi'at hafal, An-Naba lupa. Gitu. Nanti pastoran senyum-senyum sama guru tahfidz kita, tabassumuka fi wajhika shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu sedekah gitu. Jadi dan mengharapkan belas kasihan guru kita. Akhirnya tapi berhasil An-Nazi'at setoran gitu loh. Tapi An-Naba lupa. Gimana mau lanjut lagi enggak? Pak, lanjut. Akhirnya ngafalin Abasa. Begitu Abasa dihafal, An-Nazi'at lupa, An-Naba juga masih lupa. Jadi istiqomah satu surat terus hafalannya gitu. Jadi ya itu kemampuan hafalan kita mungkin. Emang beda gitu loh. Gak bisa disamakan. Jangan berpikir kalau kita punya hafalan kuat itu karena kemampuan kita. Enggak. Ada orang-orang itu kan kadang-kadang kita ini makan ini nanti hafalannya kuat, makan ini hafalannya kuat. Saya tahu ada orang-orang itu benar-benar dari kalangan di bawah, nggak ada makanan yang bergizi yang dimakan, tapi sekali ngafalin, ya Allah itu cepet banget. Saya punya salah satu teman pondok, itu kayak hampir nggak pernah salah kalau udah ngafalin sesuatu. Dan nggak pakai teori-teori macam-macam. Emang Allah kasih ada orang kayak begitu. Diriwayatkan juga Syekhul Islam, beliau kan dari keluarga ilmu ya, Syekhul Islam itu. Suatu ketika diajak rekreasi, sama keluarganya. Jadi nggak apa-apa, itu keluarga ulama, kakek beliau kan juga ulama, ajak rekreasi. Nah beliau memutuskan nggak ikut, diriwayatkan, nggak mau di rumah aja. Akhirnya keluarganya rekreasi ke pantai gitu loh, ke pantai rekreasi. Nah hadirin yang Allah muliakan, setelah rekreasi pulang gitu loh. Setelah seharian rekreasi pulang. Pas pulang cerita gitu loh. Kita di pantai main ini, lihat itu dan seterusnya.
Lalu ditanya, kalau engkau, wahai Ahmad, namanya kan Ahmad ya, itu ngapain hari ini gitu loh? Apa kesibukannya hari ini? Kenapa nggak ikut? Beliau sampaikan, saya hari ini baca sebuah buku, lalu saya pahami dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dan saya hafal, dan alhamdulillah semuanya selesai hanya dalam waktu 1 hari. Dan buku itu sekarang dipelajari oleh banyak penuntut ilmu dalam jangka waktu 4 tahun. Memang dzalika fadlullah yu'ti may yasha. 1 hari. Baca, paham, hafal. Kita udah belajar 4 tahun gak hafal-hafal. Dan memahaminya susah. Ya memang itu dari Allah gitu loh. Ini yang harus kita camkan. Anda tuh cerdas bukan karena Anda usaha, enggak. Bentok-bentok itu adalah taufik dari Allah. Nah ini menarik. Fadlun minallahi alaihi wa amanatun indahu liyar'aha haqqa ri'ayatiha. Nah ini. Jadi kemampuan memahami, kemampuan menghafal, kemampuan berbicara, ilmu Anda, daya analisa Anda, paradigma berpikir Anda, itu adalah nikmat dari Allah dan amanat yang harus Anda jaga baik-baik dan hanya Anda gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini. Jadi kemampuan, kecerdasan, kejeniusan bukan untuk dipamerkan lalu kita terpukau dengan diri kita sendiri. Keliru. Ini itu dikasih sama Allah sebagai amanat. Nah itu. Makanya siapa di antara kita yang hidup bertahun-tahun ketika amanat Anda apa? Kecerdasan. Siapa yang berpikir demikian? Kita tuh berpikir amanat itu uang kas gitu. Makanya nggak ada yang mau jadi bendahara gitu misalnya. Ya benar uang kas itu amanat. Tapi nggak semua, nggak hanya itu. Kecerdasan itu amanat. Kekuatan hafalan amanat. Kemampuan baca yang kuat amanat. Paradigma berpikir amanat. Dan harus dijaga. Dan semakin besar amanatnya, ngejaganya semakin susah. Mic-nya didekatkan. Ini kurang dekat segini. Dimakan nanti. kurang dekat ya. Semakin susah. Saya mau tanya sama jamaah sekalian. Kita dititipin uang 10.000 dengan kita dititipin uang 1 M. Jaga amanatnya lebih sulit yang mana? Nah. Hadirin dikasih kecerdasan IQ berapa kita nih? 80. Kok ketawa itu loh? Yang penting masuk surga hadirin. 80 masuk surga aman gitu udah, alhamdulillah. 80. Dengan kita dikasih kecerdasan IQ-nya 150. Lebih susah mana ngejaga? Hah? Lebih susah mana? 150. Semakin besar amanatnya, semakin susah dijaga. Benar nggak?
Benar apa enggak nih? Benar. Nah, kenapa suka hasad sama orang pintar? Nah, itu kan kita. Karena kita itu selalu ngelihat dunia hanya dari satu sisi enaknya doang. Dan jarang melihat dunia dari sisi amanatnya dan konsekuensinya. Makanya kita sering hasad pada hal yang nggak seharusnya, atau kita ujub, hasad keluar, ujub ke dalam, kan gitu. Kok ada ujub? Oh, ini susah kok Anda. Anda nggak punya kesempatan untuk ujub harusnya. Karena waktu itu habis untuk memikirkan bagaimana amanat ini terjaga sampai akhir hayat. Dan agar amanat ini benar-benar bisa ditunaikan. Bukan justru terpukau dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri, lalu memamerkan dan merendahkan orang. Itu Anda nggak ngerti konsep. Kita nggak ngerti konsep. Pemahaman itu amanah. Sama kayak, ini kan ilmu. Harta juga gitu. Itu kan. Dan harta lebih mudah lagi kita pahami. Itu amanat. Allah kasih sebagai amanat. Dan Anda harus jaga sampai mati. Nah, itu. Tapi kita lupa itu. Akhirnya ujub. Harusnya kita bersyukur karena ini dari Allah, dan salah satu bentuk syukur kita jaga tuh amanat. Nah, itu poinnya. Jadi nggak ada ruang untuk ujub dan mengagumi diri sendiri dan merasa berjasa, merasa lebih baik daripada orang lain. Karena ketika kita merasa lebih baik dari orang lain dengan peta yang secara matematis memang benar, misal secara sekilas, mohon maaf, sekilas benar. Misalnya ada orang tadi IQ-nya 80, kita 140, terus kita merasa lebih baik daripada dia. Kita punya uang 50 miliar, lalu teman kita punya uang 500 ribu, lalu kita merasa lebih baik daripada dia. Itu melihat dunia hanya dengan satu mata. Makanya kita merasa lebih daripada orang. Tapi kalau kita melihat dunia dengan dua mata dan kita sadari bahwa 50 miliar ini adalah amanat, IQ 150 itu amanat, maka kita akan menarik ujub kita kembali dan menarik sikap merasa lebih baik daripada orang. Karena memang beda kotak. Teman kita yang punya 500 ribu, ya amanatnya 500 ribu. Kita beda kotak sama dia. Amanat Anda 50 M. Dan menjaga 50 M sebagai amanat itu jauh lebih pelik daripada ngejaga 500 ribu. Pernah nggak kita berpikir demikian? Kalau kita benar mengerti hakikat ini, maka kita akan menyadari merasa lebih baik daripada orang karena lebih kaya daripada mereka itu sebuah kekonyolan berpikir. Kekonyolan berpikir. Kok bisa? Gak bisa. Gak bisa dibandingkan. Gak bisa dibandingkan. Makanya Allah kata, qul kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing.
hisab Anda di hari kiamat 50 M. Anda bisa nggak jawab itu? Adapun saudara Anda 500.000 hisabnya. Kemungkinan tergelincir dalam menjaga amanat 50 M jauh lebih besar daripada kemungkinan tergelincir menjaga amanat 500.000. Kok bisa Anda merasa lebih baik daripada dia? Maka itu adalah kelucuan berpikir, itu poinnya. Kok bisa berpikir demikian? Gak nyambung. Menjaga amanat, punya kecerdasan 160, IQ 160, itu jauh lebih pelik daripada menjaga amanat IQ 80. Itu. Lebih mudah mana? Lebih mudah mana dalam merasa diri bodoh? Ketika IQ-nya 150 atau IQ-nya di bawah? Coba, pengalaman. Di bawah lebih enak. Makanya jadi orang tuh jangan bodoh-bodoh amat. Iya emang aku tuh bodoh gitu. Enak, tenang gitu. Coba yang IQ-nya tinggi. Marah dia gitu. Tersinggung. Susah. Itulah. Tadi kita bahas surat Fatir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia kalian tuh fakir dan butuh kepada Allah. Lebih mudah mana dalam meresapi ayat ini dan merasa fakir di hadapan Allah? Orang yang di ATM-nya saldo 0, di dompet duit tinggal 1.500, rumah kontrak, besok disuruh angkat kaki karena belum bayar, atau orang yang punya saldo 100 M, rumah ada 17 di Jakarta Selatan, gedung ada 4, lalu antum nasihatin, antum itu miskin dan fakir di hadapan Allah. Dia bilang, lu udah gila apa? Gue punya gedung 4 di Jakarta, rumah 17. Lalu rekening ada 100 M. Kok bisa dibilang miskin? Tapi kalau kita duit tinggal 1.500, antum itu fakir di hadapan Allah. Lihat dompet. Iya benar. Itu 1.500. Gimana semua? Lebih enak rasanya. Itu poinnya. Nah itu makanya. Itu tadi. Innamal usri yusro. Ketika kita susah dapat duit, akhirnya fulus kita tinggal 1.500, Allah membuat kita lebih mudah memahami hakikat penghambaan bahwa diri ini miskin di hadapan Allah. Fakir di hadapan Allah. Karena emang gak punya apa-apa. Coba kalau Anda punya perusahaan, susah memahami itu. Nah kita hanya mikir satu sisi. Makanya seringkali kita nih hidup hanya dengan satu mata. Itu yang bikin kita masalah. Yang bikin kita berantakan. Makanya zaman dulu, zaman para sahabat Nabi SAW, yang punya banyak kelebihan tidak ujub, dan yang punya kekurangan tidak hasad dan tidak minder. Itu para sahabat. Karena mereka ngerti hidup. Mana ada orang kaya ujub? Abu Bakar mana ujub? Umar mana ujub? Radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman mana ujub? Radhiyallahu ta'ala anhu. Gak ada yang ujub. Para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang miskin, gak pernah hasad, gak pernah ngiri, gak pernah minder, enggak. Datang ke Nabi SAW, dhahaba alud duthur bil ujur, ya Rasulullah. Itu orang-orang kaya telah pergi menyapu bersih segala macam pahala.
Gitu. Itu orang miskin di zaman Nabi SAW. Mikirnya tuh begitu. Bukan orang kaya tuh kayaknya gak halal Pak Ustadz fulusnya. Itu gak mungkin Pak Ustadz. Gitu. Kita kan juga orang lapangan, kita tahu deh fulusnya dari mana. Gak mikir begitu. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang kaya itu meninggalkan kita dengan menyapu bersih segala pahala. Maksudnya apa? Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Jadi orang-orang kaya zaman Nabi, ahli sholat jamaah. Diakui orang miskin. Itu. Orang miskin datang ke saf pertama nengok orang kaya nih. Sholat juga deh. Gitu. Rajin sholatnya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Gitu loh. Jadi orang kaya walaupun makanannya enak-enak puasa juga mereka. Walahum fadlun min amwalihim. Dan mereka punya kelebihan dari harta mereka. Yahujjuna biha. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa berjihad, mereka bisa berinfak sedekah dengan harta mereka. Sedangkan kita nggak bisa. Giptoh. Ngiri. Kenapa mereka bisa berinfak, kita nggak bisa? Itu orang miskin di zaman Nabi SAW. Ada pun kendaraan, segala, nggak tertarik mereka. Karena mereka ngerti semua kekayaan itu dari Allah dan itu amanah. Kita nggak tertarik. Itu tuh ujian. Yang menjadi isunya orang miskin adalah kok orang kaya rajin banget ibadahnya. Gitu loh. Kalah kita nih sama mereka. Tapi juga bukan hasad. Ingin bersaing secara sehat. Akhirnya kan diajarkan Nabi SAW zikir. Akhirnya mereka senang berzikir sama Allah. Bocor ke orang kaya. Orang kaya zikir juga. Selesai udah hadirin. Lapor lagi ke Nabi SAW. Ya Rasulnya orang kaya pada zikir. Dzalika fadlu yu'ti ma yasha'u kama qala. Itu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Udah susah. Jadi hadir itu loh, mentalitas itu yang penting. Apalagi penuntut ilmu, udah ngaji, jangan hasad hasud. Jangan ngiri-ngirian. Jangan ujub sama diri sendiri. Gak ada apa artinya. Ujub karena kecerdasan, ujub karena kepintaran, ujub karena kita punya majelis taklim, ujub karena misalnya yang datang banyak. Nggak ada inti. Justru amanat semakin besar. Kita harus banyak bersyukur. Kalau Allah kasih kecerdasan, Allah kasih ilmu, Allah kasih uang, dan kita harus banyak mikir. Bisa nggak kita mengemban amanah tersebut? Karena semakin besar, semakin ribet menunaikan amanahnya. Maka orang penuntut ilmu sejati itu tadi semakin cerdas, semakin banyak ilmu, semakin hafalnya kuat, atau misalnya semakin kaya, semakin merendah, semakin takut, gak amanah. Semakin banyak istighfarnya, karena tahu amanatnya besar. Itu berat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil naim. Pada hari kiamat nanti semua kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini yang harus kita renungkan. Di sini pentingnya ilmu. Jadi kita bisa melihat, sebagai Imam Syafi'i bilang, bahwa tepatnya kita dalam melihat sebuah isu dan sebuah masalah, itu yang membuat kita tidak tertipu. Dan dunia menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali riasan yang menipu. Menipu adik. Jadi enggak ada ruang untuk ujub, berbangga-bangga, kagum sama diri sendiri. Apa yang mau dikagumi? Wong amanat semua.
Anda mau kagum apa? Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bisawab. Udah Isya? Belum? Kita cukupkan sampai sini. Kita akan lanjutkan penawarnya di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya untuk Ibnu Jamaah, para ulama lainnya, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim kajian, seluruh jamaah di masjid ini maupun kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, tadi saya dan suami menggunakan motor ke sini. Namun qadarullah hujan deras dan kami pakai jas hujan atasannya saja. Kemudian suami saya bilang pulang saja. Saya bilang lanjut saja. Wah, istrinya. Sebentar, mari kita simak siapa yang menang nih. Siapa yang... Saya bilang lanjut saja karena di sini ujiannya. Menurut antum yang menang siapa? Suami atau istri? Jangan nih pertanyaan istri antum ya? Kok yakin banget istri yang menang? Kenapa mas yakin? Ya karena itu kasus saya Pak Ustadz. Jadi saya ada di sini itu menunjukkan istri saya yang menang. Emang sedominan itu ya ibu-ibu di majelis talim kita ya? Luar biasa ya. Kita lanjutkan ya, mari kita buktikan siapa yang benar jawabannya. Namun, nah ini namun nih. Namun. Berarti yang menang siapa? Namun suami saya akhirnya marah karena celananya basah. Katanya malu nanti di masjid. Gitu. Jadi yang menang siapa? Udah namun suami saya marah. Kita lanjutkan. Tapi alhamdulillah anak dan suami sampai juga di masjid. Walau kondisi yang basah. Jadi yang lebih dominan siapa nih? Ya Allah, kok suudzon terus sih? Kenapa kita nggak bisa berpikir mereka tiba di sini itu tidak ada yang negatifnya. Istri kasih saran dan suaminya tawadu dalam mengakomodir saran istrinya. Suaminya tawadu dalam menerima masukan istrinya. Tapi ada marahnya Pak Ustadz. Loh, marah itu kan langsung dibenahi gitu loh. Kan kita harus berpikir positif ya. Kan kenapa sih? Oh, ini pasti suami takut istri Pak Ustadz. Enggak juga, suaminya legowo bisa. Jadi alhamdulillah sampai, tapi suaminya sempat marah karena celananya basah. Ustadz mau nasihatnya untuk suami saya yang kadang mudah. Loh, kok diserang gitu loh suaminya. Ustadz mau nasihatnya untuk suami saya yang kadang mudah banget emosi hanya karena hal sepele. Yang kedua, mohon nasihatnya juga untuk saya yang kadang suka bikin dia kesal. Semoga Allah mudahkan Ustadz menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagi suaminya, tolong pas pulang jangan marahin istrinya lagi. Kamu tuh kenapa sih ngadu-ngaduan sama Ustadz? Itu biasanya suka gitu. Suka gitu kita nih suami nih. Kamu tuh ngapain sih nanya? Nanya itu yang bermanfaat dan gitu. Ya. Jadi tolong istrinya jangan dimarahin.
Karena istrinya juga mengakui, saya ini sebagai istri suka bikin kesel suami. Terus yang kedua, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ingin ketemu sama suami istri ini. Biar kita sidang nanti. Enggak kan celananya basah, coba nanti kita ini sama panitia. Kalau berkenan ya, saya ingin ketemu. Lalu yang berikutnya, dan kalau ada yang pakainya basah juga, tolong kabari panitia ya kalau pakainya basah di kajian kita kali ini. Terus yang terakhir, emosi itu bagi kita itu tidak bisa diselesaikan secara parsial, tapi harus diselesaikan dari inti. Dan inti dari emosi adalah ketika kita kurang dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Sebagaimana ketika kita suka buat suami kesal, itu pun akarnya kita kurang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bangun rumah tangga kita dengan dzikrullahi azza wajal. Dan Nabi SAW mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Emang ini PR kita sebagai laki-laki, namun harus terus diperbaiki ya, dan intinya di sana. Jadi kalau kita ingin nggak marah, itu kita harus perkuat zikir dan perkuat zikir dari malam hari. Nah itu kunci biar nggak emosional. Kenapa? Ingat ketika Allah berfirman tentang hamba-hamba Allah dalam surat apa? Wa ibadur rahman. Surat apa tuh? Al-Furqan. Apa Mbak? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan penuh ketawaduan. Dan ketika diprovokasi, mereka nggak merespon. Kecuali dengan kata-kata yang santun, yang baik. Nggak merespon. Mau diprovokasi, mau dicaci, mau dihina, mau difitnah, mau di segala macam, nggak respon. Kecuali dengan kata-kata yang baik. Kok bisa nggak terprovok? Ternyata salah satu kunciannya apa? Ayat berikutnya. Mereka itu kalau waktu malam bangun dan apa? Sujud dan tahajud sama Allah itu. Jadi kalau kita ingin bisa mengontrol emosi kita di sepanjang hari, kita harus start dari waktu malam gitu. Malam tuh bangun tahajud. Itu sangat ngebantu biar kita nggak terprovok gitu loh jamaah. Nah buat istri juga jangan buat kesel suami. Istri itu tugasnya buat suami bahagia. Nah caranya sama, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ini yang bisa disampaikan dan semoga pasangan ini dan juga kita semua, apalagi yang naik motor, yang kehujanan, yang nggak sampai-sampai. Saya dapat kabar ada loh jamaah rutin kita yang sampai tadi kita mulai pada maghrib belum sampai juga sini. Kejebak macet, belum nyampe-nyampe. Nggak tahu sekarang udah nyampe atau belum.
Mungkin nyampe pas sholat Isya bisa jadi. Tapi beliau-beliau itu tetap berusaha datang gitu loh. Jadi memang kondisi hari ini agak beda. Tapi insya Allah inna idhomil jaza ma idhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Semoga semua jamaah diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang pakainya kebasahan, tolong kabari kami ya. Tolong kabari kami yang pakainya basah. Semoga kita bisa dapatkan solusinya. Dan makasih banyak atas perjuangannya pada kajian kali ini. Semoga Allah jaga keikhlasan kita dan semoga Allah jaga kita dari sifat ujub dan kita sadar kalaupun ada kelebihan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita hanyalah hamba yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Mau belajar tahsin Al-Fatihah tapi masih mikir-mikir, program tahsin Al-Fatihah itu apa ya? Kegiatannya itu kayak apa? Memang penting banget ya? Apa saya boleh ikutan? Biar enggak penasaran, yuk kita dengerin langsung obrolan bersama beberapa guru program tahsin Al-Fatihah bersama Muhajir Project Tilawah. Jadi halaqah seperti ini kita tujukan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memperbaiki bacaannya, khususnya di surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sholat ya, karena dia merupakan syarat dari sahnya sholat seseorang, sehingga sangat penting bagi siapapun kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dan sholat itu bukan kewajiban 1-2 orang, tapi kewajiban seluruh umat muslimin, sehingga perhatian kami adalah bagaimana dengan usaha ini bisa mengurangi masyarakat yang tidak atau belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Alhamdulillah, program yang kita jalankan adalah langsung hadir di halaqah-halaqah yang tersedia. Jadi dengan sistem talaki, yang insya Allah sistem yang paling optimal untuk belajar Al-Quran. Sang murid datang, lalu sang guru membacakan, lalu sang murid mendengarkan. Ya, jika ada yang salah, sang guru langsung membenarkan. Di antara kesalahan yang banyak Anda temukan, yang paling dasar mungkin membedakan huruf-huruf yang mirip ya, seperti membedakan hamzah dengan ain ya di lafaz a'udzu, di lafaz ta'awudz. Lalu dzal dengan za, sebagian tidak mengeluarkan lidahnya jadi a'udzu atau siratal ladzina. Ya seharusnya lidahnya dikeluarkan. Ya lalu membedakan ha dengan ha, bismillahirrahmanirrahim. Lalu shad dengan sin dan seterusnya. Ya, antusias mereka sangat baik dan bisa kita lihat hingga malam seperti ini jam 9 lebih rumah tidak dari Jakarta saja, bahkan sempat Anda temui dari Jawa Barat yang jaraknya tidak 30-40 menit tapi bisa sampai 3 jam untuk bisa sampai di rumahnya, dan mereka masih ikut di halaqah malam sampai jam 9.15. Ini menandakan mereka punya kesadaran gitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Antusias mereka dalam mengikuti tahsin yang diadakan ini sangat-sangat besar gitu. Mereka dengan semangat, dengan senang hati menerima setiap masukan dan koreksi yang mereka dapati di dalam halaqah tersebut. Ini menandakan ya mereka mau gitu belajar dan semangat. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Dukung pula perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program lainnya seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1382 7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111 766 234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.